Salam keadilan. Saya Rifki Mulyansyah, mahasiswa Fakultas Hukum dengan konsentrasi studi Hukum Tata Negara. Kita berada di persimpangan sejarah. Pemilu tahun 2024 telah usai. Namun, gema dari film dokumenter Dirty Vote masih membelah ruang publik. Film ini yang diperankan oleh 3 guru besar dan pakar HTM bukanlah sekedar gosip politik, melainkan sebuah kajian hukum dan politik yang mendalam tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagai calon aktor masa depan bangsa, penting bagi kita menganalisis substansi film ini dari kacamata hukum, mengevaluasi kondisi politik saat ini, dan yang terpenting memproyeksikan dampaknya 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Presiden sebenarnya Prabowo diberikan Jenderal Bintang 4 yang kita tahu Film Dirty Vote pada dasarnya menyoroti 3 substansi pelanggaran hukum dan etika yang mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi perwakilan. Pertama, isu netralitas aparatur negara dan mobilisasi ke sumber daya. Film ini memaparkan dugaan penggunaan kekuasaan oleh eksekutif, termasuk peran pejabat, kepala daerah, ASN, TNI, dan Polri, untuk mengerahkan dukungan politik. Secara hukum, ini melanggar pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak sipil politik, serta Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ASN yang mewajibkan netralitas. Secara politik, praktek ini mengebiri prinsip pemilu jujur dan adil, merusak integritas lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, dan mengancam legitimasi hasil pemilu itu tersendiri. Tentu menarik karena beliau adalah orang sipil. Sementara di masa Presiden Prabowo yang background ini bukan hal yang aneh pada awalnya. Tetapi Koperasi Desa Merah Putih, kalau kita lihat ada 83.700 jumlah desa kelurahan se-Indonesia, itu muncul kasus di Tegal, Sukoharjo, Magelang, Blora, Wonogiri. Jadi peta ini itu menunjukkan bahwa pilihannya ada 2. Bagi perangkat desa. Kedua, politik bantuan sosial atau bansos dan anggaran negara. Film ini menyoroti peningkatan drastis bansos menjelang pemilu yang secara hukum, meskipun bukan merupakan tindak pidana murni, patut dipertanyakan aspek etika dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif atau abuse of power. Ini melanggar asas kedayagunaan anggaran dan asas persamaan kedudukan di mata hukum, karena dana publik digunakan untuk kepentingan politik elektoral tertentu. DPR yang seharusnya memiliki hak anggaran dan hak pengawasan terkesan tumpul karena kuatnya koalisi pendukung pemerintah. Secara langsung sih tidak ya, cuma secara dari mulut ke mulut di antara kami selaku kepala desa. Ketiga, regulasi dan etika konstitusional. Kasus perubahan syarat usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian berujung pada putusan Majelis Kehormatan yang menyatakan adanya pelanggaran etika berat adalah pukulan telat bagi prinsip negara hukum. Ini menunjukkan adanya intervensi kekuasaan di ranah yudisial yang seharusnya independen, merusak check and balances, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi. Nah itu tadi, partai tidak peduli dengan kompetensi mereka. Nah tapi ada juga yang kecenderungan yang ketiga. Selamat datang di masa depan. Indonesia Emas 2045. Jika dugaan praktek-praktek seperti yang dianalisis dalam Dirty Vote ini tidak dihentikan dan dilembagakan, apa dampaknya bagi generasi kita di tahun 2045? Saya memproyeksikan 3 dampak besar. Dampak pertama, institusionalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Praktek mobilisasi aparat dan bansos akan menjadi norma baru dalam setiap siklus pemilu. Kekuasaan eksekutif akan semakin dominan dan otoriter karena memiliki presiden hukum dan politik untuk mengintervensi proses demokrasi. DPR dan lembaga pengawasan lainnya akan semakin lemah karena kuatnya koalisi permanen yang menguasai. Ini akan mengarah pada demokrasi prosedural yang hanya merayakan pemilu, tetapi hampa substantif.
Dampak kedua, krisis legitimasi lembaga hukum dan yudisial. Jika MK dan lembaga peradilan tidak mampu membentengi diri dari intervensi politik, kepercayaan publik terhadap keadilan akan runtuh. Pada 2045, masyarakat akan lebih percaya pada kekuatan jalanan, power of the street, daripada kekuatan hukum. Ini menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil, di mana setiap konflik politik berpotensi berubah menjadi konflik massal karena tidak ada lagi lembaga yudisial yang dianggap netral Dan menyelesaikan. ini bukan hal yang aneh pada awalnya. Tetapi Koperasi Desa Merah Putih, kalau kita lihat ada 83.700 jumlah desa kelurahan se-Indonesia, hanya dalam waktu yang singkat itu sudah ada 81.500 desa yang sudah memiliki koperasi Dalam desa. waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Ini sangat cepat. Dan ini Dampak ketiga, oligarki yang tak terbantahkan. Praktik money politik dan politik dinasti yang dilegitimasi akan semakin mengakar. Partisipasi politik akan menjadi mahal, dan hanya orang-orang yang terafiliasi dengan jaringan oligarki yang dapat berkuasa. Indonesia 2045 bukannya menjadi negara maju yang adil, melainkan menjadi negara yang dikendalikan oleh segelintir kelompok elit yang menguasai sumber daya alam dan politik secara bersamaan. Kita, generasi hukum dan politik 2045, adalah aktor penentu. Kita tidak boleh menjadi generasi yang pasif menerima warisan dirty folk, syarat aksi konstitusional. Pertama, segera lakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang KPK untuk memperkuat independensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang. Kedua, perkuat kode etik dan sistem rekrutmen hakim konstitusi dan komisioner penyelenggaraan pemilu untuk memutus mata rantai intervensi kekuasaan. Ketiga, DPR harus mengambil inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang pembatasan dinasti politik dan undang-undang pendanaan partai politik yang transparan sehingga politik tidak lagi menjadi ajang transaksi. Harapan saya untuk Indonesia Emas 2045. Saya berharap pada tahun 2045 kita tidak lagi merayakan pemilu yang dirayakan dengan bansos atau diwarnai dengan intervensi yudisial, melainkan pemilu yang benar-benar menjadi festival integritas. Saya berharap Indonesia Emas 2045 dibangun di atas pilar konstitusi yang dihormati, lembaga hukum yang ditakuti karena keadilannya, dan politik yang melayani rakyat, bukan oligarki. Mari kita bersuara, berargumen berdasarkan hukum, dan bekerja keras agar kita di tahun 2045 bangga menjadi bagian dari bangsa yang berdaulat, adil, dan berintegritas. Salam keadilan. Generasi Penggerak, 4 strategi utama yang dirumuskan dalam peta jalan Indonesia Emas 2045. Pertama, peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan. Melalui langkah-langkah konkret, Indonesia akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan. Pada tahun 2045, Indonesia dapat memproduksi vaksin, obat, dan alat medis secara lokal, serta mencapai swasembada pangan melalui program peningkatan produksi pertanian dengan teknologi inovatif. Kedua, peningkatan sektor strategis. Pengembangan sektor-sektor potensial seperti industri manufaktur, keuangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif UMKM akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga ketahanan ekonomi. Ketiga, penguatan pembangunan yang inklusif. Dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Indonesia akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sumatera berduka, bencana banjir bandang yang masif telah melanda 3 provinsi sekaligus di pulau ini. Berbicara tentang Aceh dan Sumatera, kita tidak hanya bicara tentang keindahan bentang alam, tapi juga tentang luka ekologis yang terus menganga.
Sebagai mahasiswa hukum, setiap kali saya melihat berita banjir bandang di Aceh Tenggara atau longsor di pesisir Sumatera, muncul pertanyaan mendasar, apakah ini murni bencana alam atau ini adalah kejahatan lingkungan yang terstruktur? Kita harus jujur secara intelektual. Secara geografis, Sumatera berada di Ring of Fire dan memiliki curah hujan tinggi. Itu fakta alam. Namun, ketika curah hujan yang sama turun 20 tahun lalu dan tidak mengakibatkan banjir, sementara sekarang menghancurkan ribuan rumah, maka kita tidak lagi bicara soal takdir. Kita sedang bicara soal bencana antropogenik, bencana yang dipicu oleh campur tangan manusia. Mengapa saya katakan ada unsur kecongakan dan semena-menaan? Dalam hukum lingkungan, kita mengenal prinsip keadilan ekologis. Di Aceh dan Sumatera, kita melihat bagaimana rencana tata ruang wilayah seringkali dikalahkan oleh syahwat investasi pendek. Hutan lindung yang seharusnya menjadi daerah resapan air justru dipangkas melalui izin pertambangan dan perkebunan monokultur seperti sawit yang masif. Secara hukum, ini adalah bentuk maladministrasi. Izin dikeluarkan tanpa amdal yang jujur, mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Inilah yang disebut kesemena-menaan, ketika penguasa dan pengusaha berselingkuh untuk menguruk keuntungan, namun beban bencananya diberikan kepada rakyat kecil di hilir sungai. Dalam literatur hukum internasional, praktek ini boleh dikategorikan sebagai ekosida, kehancuran ekosistem yang luas dan permanen akibat kebijakan yang salah. Di Sumatera, kita melihat deforestasi yang membuat tanah kehilangan daya ikatnya. Jadi, saat hujan turun, tanah itu tidak lagi menyerap air, melainkan mengirimkan pesan kematian berupa lumpur dan kayu-kayu tebangan ke pemukiman warga. Sebagai calon sarjana hukum, saya mengingatkan kita semua pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bencana di Aceh dan Sumatera adalah pelanggaran HAM yang nyata. Ketika negara gagal melindungi hutan lindung dan gagal menguasai perusahaan tambang, negara telah abai terhadap hak konstitusional warganya. Ini bukan sekadar musibah, ini adalah kelalaian negara dalam menjalankan fungsi proteksi lingkungan. Apa yang akan terjadi di tahun 2045 jika perilaku contoh ini berlanjut? Sumatera mungkin akan menjadi pulau yang tidak lagi bisa dihuni dengan aman. Kita akan menghadapi krisis pengungsi ekologis. Harapan saya sebagai bagian dari aktor hukum masa depan, kita harus mendorong lahirnya konstitusi hijau. Jangan hanya membela pemilik modal, tapi harus menjadi tameng bagi ekosistem. Kita butuh penegakan hukum yang berani menerapkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi korporasi penyebab bencana. Alam tidak pernah bodoh, ia hanya bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Yang bodoh adalah manusia yang merasa bisa menaklukkan alam tanpa memikirkan keberlanjutan. Mari kita kembalikan kehormatan tanah Aceh dan Sumatera dengan penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi. Kita punya waktu 20 tahun untuk memperbaiki ini, atau kita akan kehilangan segalanya di tahun 2045.